dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milikmu, Yesus. Kasih setiamu ya Bapa, sebab aku milikmu, sebab aku milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku percaya Tuhan, kami milik-Mu Tuhan, kami ada di dalam-Mu Yesus, kami bersama-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan, kami aman dan tenteram, kami dipelihara, kami dikuatkan, kami dicukupi, dan segala hal yang terbaik dalam hidup kami semua dari-Mu Yesus. Sebab kami percaya kami milik-Mu Tuhan, dan kami berharga di mata-Mu. Father in heaven, we welcome You in this place, Jesus. Come and flowing in this place, Holy Spirit. Kami percaya kami adalah milik-Mu Tuhan, milik kepunyaan-Mu sendiri. Harta kesayangan-Mu Tuhan, biji mata-Mu. Kami spesial di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab siapakah kami ini sehingga kami boleh berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Engkau melayakkan kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan curahan isi hati-Mu ya Tuhan, pesan-pesan-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba ya Tuhan. Agar kami pulang dari tempat ini tidak pernah sama lagi. Kami boleh menjadi manusia yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara atas hamba-Mu. Hamba bersembunyi di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah, hamba yang semakin berkurang-kurang. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus, Jemaat GCA Cendrawasih yang mengasihi Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka, Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semua luar biasa, amin. Gimana liburannya? Luar biasa ya. Yang penting kita semua sehat, amin. Baik yang keluar kota, keluar negeri maupun yang ada di tetap stay di Jakarta, yang penting semua sehat, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Pak Joel maupun Ibu Uni.
Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu dengan tema kuasa yang memuliakan. Mari kita baca bersama-sama di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang pertama, ketiga, dan yang ke-11. Boleh next slide. Mazmur Asaf, yang maha kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Nah, ini berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, Bapak Ibu ya. Lalu ayat yang ke-11, aku di sini adalah Tuhan, kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Nah, ayat ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa. Yang percaya katakan amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kedahsyatan kuasanya, kedahsyatan perbuatannya, kedahsyatan karyanya sudah diakui oleh semua makhluk ciptaannya, Bapak Ibu. Tahukah saudara bahwa alam semesta ini gemetar di hadapan Tuhan, ya, karena kedahsyatan kuasanya. Tahukah Bapak Ibu yang terkasih bahwa semua makhluk hidup, baik yang di bawah bumi, di atas bumi, di laut, di udara, ya, semua binatang-binatang, bahkan pohon dan semua ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan gemetar di hadapan Tuhan. Dalam segala kedahsyatannya disitulah tergambar kuasanya. Dalam segala kedahsyatannya disitulah tergambar kemuliaannya, keagungan Tuhan. Dalam kedahsyatan kuasanya, semua ciptaan Tuhan takut dan gemetar. Tetapi di satu sisi, Bapak Ibu, mereka semua memuliakan nama Tuhan. Ya, dengan cara mereka masing-masing. Mungkin kita tidak tahu, ya Bapak Ibu ya, kalau kita tidak merenung, kita tidak mengadakan riset, kita tidak meneliti dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya para ciptaan Tuhan ini memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada pohon yang bergoyang-goyang, ya seperti yang ada di gambar itu. Mungkin ada ikan laut yang melompat-lompat, ada ikan yang menari-nari di dalam lautan, gitu ya. Mereka memuliakan nama Tuhan. Bahkan mungkin ada gunung-gunung yang melompat-lompat. Kok bisa, Pak Pendeta, gunung melompat-lompat? Ada ayatnya, boleh next slide. Firman Tuhan katakan Mazmur 29 ayat yang ke-6. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Gunung-gunung melompat seperti domba jantan dan bukit-bukit seperti anak domba. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Bapak Ibu pernah melihat anak domba melompat-lompat? Pernah melihat anak sapi melompat-lompat? Kalau belum, lain kali kalau liburan ke desa ya, ke kandang sapi, kandang domba, lihat bagaimana mereka melompat-lompat menari-nari dengan gembira. Bayangkan Bapak Ibu, gunung saja bisa melompat-lompat. Ini mungkin dalam alegoris ya, dalam pengertian kiasan, bukan beneran. Karena kalau beneran gunung melompat-lompat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Gunung meletus ya, ngeri ya. Tetapi ini menggambarkan bagaimana bahwa setiap ciptaan Tuhan gemetar di hadapan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan memuliakan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Inilah Bapak Ibu, intinya semua ciptaan Tuhan memuliakan nama Tuhan. Dengan kata lain, kuasa dan kehebatan serta kedahsyatan Tuhan, semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan memuliakan nama Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan kita yang terlebih lagi umat pilihan Tuhan yang sudah diciptakan, ditebus oleh Tuhan dengan darahnya sendiri. Sudahkah kita memuliakan nama Tuhan? Ini menjadi pertanyaan buat kita masing-masing ya. Nah, manusia itu memuliakan nama Tuhan itu melalui dua cara. Next slide. Manusia yang diciptakan Tuhan menurut kuasanya dapat memuliakan Tuhan melalui dua cara. Yang pertama adalah manusia dapat memuliakan nama Tuhan dengan cara memuji, menyembah Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Memuliakan nama Tuhan dengan mulut kita. Ya, dengan kita menari-nari, melompat-lompat, bertepuk tangan. Ya, seperti para pemuji penyembah tadi atau mungkin para penari tadi. Mereka memuliakan nama Tuhan seperti Bapak Ibu menari-nari memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak
kita hadir ke rumah Tuhan yang atasnya nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, kita menari, memuji, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ini adalah salah satu cara yang pertama bahwa bagaimana caranya kita memuji, memuliakan nama Tuhan melalui kuasa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan tunggu disuruh-suruh oleh WL, jangan disuruh-suruh oleh pemimpin pujian, tetapi biarlah pujian dan penyembahan, tarian kita itu keluar dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, manusia juga dapat memuliakan Tuhan melalui kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Next slide. Nah, kita dapat memuliakan Tuhan melalui jabatan atau posisi yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik di dalam konteks rohani, di dalam pelayanan di gereja, maupun dalam konteks di dunia sekuler, di dalam pekerjaan di luar sana. Kita percaya bahwa setiap jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita itu, kita mempunyai kesempatan untuk kita boleh menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui perbuatan kita. Kalau tadi yang pertama adalah melalui mulut kita, tarian kita dengan cara memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, dengan cara perbuatan kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, perbuatan kita yang benar dan menjadi teladan, menjadi garam dan terang. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di dunia marketplace, di dalam pelayanan, di dalam dunia pekerjaan di luar sana. Bapak Ibu yang terkasih, ada istilah gini ya, bahwa kita jadi garam dan terang itu jangan cuma di gereja, tetapi juga di luar. It's okay, itu benar. Tetapi kadang-kadang kita perlu juga menjadi garam dan terang di dalam gereja. Yang mengerti katakan amin. Bukan berarti kita di sini udah banyak garam terus akhirnya jadi terlalu asin. No. Kadang-kadang berapa banyak sesama hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, jemaat, itu tersandung dengan perbuatan kita sesama hamba Tuhan. Ngerti enggak? Artinya bahwa kalau hidup kita tidak menjadi suratan yang terbuka, kita tidak menjadi garam dan terang. Berapa banyak jiwa-jiwa yang pergi meninggalkan rumah Tuhan karena kecewa dengan para pelayan Tuhan. Berapa banyak jemaat Tuhan yang kecewa karena melihat tingkah laku kita sesama anak-anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu sebelum kita menjadi garam dan terang di luar sana, pastikan kita jadi garam dan terang di sekeliling kita di dalam gereja ini. Amin. Kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan mulai jadi garam dan terang. Ngomong kanan kirimu saudara, katakan mulai jadi garam dan terang. Amin. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, saya ada satu quotes, boleh dilanjutkan. Perbuatan kita lebih berbicara daripada perkataan kita. Sekali lagi. Perbuatan kita lebih berbicara daripada perkataan kita. Orang akan melihat perbuatan kita dan lebih percaya kepada kita karena melihat perbuatan kita, bukan karena mendengar ucapan kita. Saya mau bacakan quotes-nya buat Bapak Ibu yang terkasih. Perbuatan kita lebih berbicara daripada perkataan kita. Banyak orang dapat berkata dan memberi nasihat kepada orang lain atau bahkan menyuruh orang melakukan ini dan itu, tetapi saat dia sendiri tidak melakukannya, maka semua nasihatnya dan perintahnya itu akan menjadi sia-sia dan orang lain tidak akan mendengarkan perkataan kita lagi. Kekristenan itu berbicara tentang memberi teladan, memberi contoh dalam kehidupan dan memberi buah serta memberi dampak bagi sesama. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas selama dia hidup dan memberi hidupnya agar kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak ya hamba Tuhan, pendeta termasuk saya juga, kita pinter ngomong, kita pinter nasihatin orang, kita pinter mengadakan suatu kata-kata yang motivasi, tetapi kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, itu jadi nol besar. Kalau kita bisa nasihatin orang dan kita tidak melakukan, orang gak akan dengar perkataan kita. Oleh karena itu, kenapa saya katakan bahwa perbuatan kita lebih berbicara daripada perkataan kita. Yang mengerti katakan amin. Disitulah akan terlihat apakah kita ini menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak. Ya, di situ juga kita akan melihat, termasuk cross-check diri kita sendiri, apakah kita ini seorang hamba Tuhan yang berintegritas atau tidak. Ya, atau hanya orang yang pintar ngomong, pintar menyampaikan firman Tuhan, sama dengan seorang motivator.
Oleh karena itu saya mau katakan bahwa setiap kita harus menjadi garam dan terang. Perbuatan kita harus lebih berbicara daripada perkataan kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita katakan, I love you Jesus, aku sayang kepada engkau Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tidak suka baca firman Tuhan, sekali lagi katakan kita tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka baca Alkitab, 0 besar. Kalau kita bilang, I love you Jesus, dan aku katakan aku mengasihi sesama, tetapi kita tidak mau mengampuni sesama kita, 0 besar. Kalau kita melihat ada orang lain teman kita yang butuh pertolongan dan kita tidak mau tolong, itu 0 besar. Artinya apa? Lebih baik kita banyak berbuat daripada kita banyak berkata-kata. Amin. Biarlah melalui perbuatan kita, melalui kuasa yang Tuhan percayakan di dalam kita, nama Tuhan dipermuliakan dan orang akan melihat ada Yesus di dalam kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ngomong kanan kiri sekali lagi, katakan ada Yesus di dalam hatimu. Ada Yesus di dalam hidupmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang terkasih yang perlu kita mengerti dan kita perlu perhatikan untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Next slide. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan dan diberikan kuasa oleh Tuhan di dalam dunia marketplace atau di dunia sekuler, contohnya menjadi manajer, ya, menjadi direktur, gunakan kepercayaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan malah kita menjadi orang yang semena-mena, ya. Kita menjadi orang yang perbuatan kita tuh enggak jadi contoh, ya. Bahkan kita mungkin melakukan korupsi untuk memperkaya diri kita sendiri. Nanti kalau kita lakukan itu Bapak Ibu, kita bukannya memuliakan nama Tuhan, tetapi malah bikin malu nama Tuhan. Kalau kita dipercayakan sebagai seorang bos, sebagai owner oleh Tuhan, menjadi pimpinan perusahaan, gunakan kesempatan itu yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan malah korupsi, jangan malah bekerja sama dengan pemerintah. Saya ambil contoh ya, ambil contoh orang diberikan suatu kekayaan dan dia kerjasama dengan pemerintah, memperkaya diri sendiri, lalu korupsi uang negara. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan duduk di kursi pemerintahan atau mungkin menjadi anggota-anggota dewan, jadikan kesempatan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Hidup benar, hidup jujur, jangan malah korupsi, mengeruk kekayaan uang negara, lalu kita foya-foya, kita hidup hedonisme, ya. Sementara rakyat susah makan. Kalau kita lakukan itu Bapak Ibu, dan orang lihat kita ini anak Tuhan, orang Kristen, apa yang terjadi? Kita bukannya memuliakan nama Tuhan, kita bikin malu nama Tuhan, bikin nama Tuhan Yesus dihujat orang. Jangan sampai itu terjadi buat kita semuanya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada contoh di Alkitab, bagaimana orang yang dipercayakan oleh Tuhan, kuasa diberikan kepadanya, dan dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pertama adalah Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah orang yang Tuhan percayakan suatu kuasa dan dia gunakan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika dia dipercayakan menjadi mangku bumi atau orang kedua di Mesir di bawah Firaun, ternyata Bapak Ibu, dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ternyata ada suatu tujuan, yaitu apa Bapak Ibu? Untuk memelihara atau untuk memberi makan kepada seluruh bangsa Mesir, bahkan kepada seluruh bangsa Israel dan keturunannya. Juga bangsa-bangsa yang ada pada waktu zaman Firaun atau zaman Yusuf pada waktu itu. Nah, ini adalah satu contoh gimana Yusuf menggunakan kuasa yang dipercayakan kepadanya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah anak-anak SMA. Siapa itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan, kuasa yang tinggi di Babel. Nah, ketika suatu saat Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego disuruh memilih antara menyembah patung Nebukadnezar atau disuruh untuk menolak. Meskipun resiko daripada menolak menyembah patung Nebukadnezar adalah jabatannya hilang. Ya, namanya hilang, terus kekayaannya hilang, bahkan yang lebih fatal lagi, dia harus menghadapi kematian, masuk kepada dapur api yang menyala-nyala. Tetapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia memilih untuk tidak menyembah patung Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Nama Tuhan dipermuliakan melalui mulut daripada Nebukadnezar. Nama Tuhan ditinggikan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-28 sampai ayat yang 30.
Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, kita melihat berapa banyak orang Kristen nggak harus disodorkan kepada dapur api, nggak harus disodorkan kepada suatu kematian. Berapa banyak orang Kristen yang sudah menjual nama Yesus. Berapa banyak orang Kristen yang sudah mengingkari, mungkin karena jabatan, karena kekayaan, karena pasangan hidup. Berapa banyak orang Kristen yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Saya percaya biarlah jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat GCA Cendrawasih adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, amin. Orang-orang yang tidak mengkhianati kasih Tuhan. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan bersama dengan saya, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana contoh orang di dunia marketplace, di dunia sekuler yang Tuhan percayakan kuasa dan akhirnya memuliakan nama Tuhan adalah Daniel. Nah, Daniel ini diberikan kepercayaan oleh Tuhan suatu kedudukan yang sangat tinggi di kerajaan Babel dalam pemerintahan Raja Darius. Nah, suatu saat Bapak Ibu yang terkasih bahwa orang-orang pejabat-pejabat tinggi yang ada di negeri Babel itu iri kepada Daniel. Kenapa bisa iri? Karena Daniel ini disayang Tuhan Yesus, juga disayang sama Raja Darius. Disukai oleh Raja Darius. Lalu mereka bermufakat, orang-orang iri ini, pejabat-pejabat tinggi yang iri tadi bermufakat untuk membuat patung Raja Darius. Dan disuruhlah untuk menyembah patung Raja Darius orang-orang yang hidup pada waktu zaman kerajaan Babel. Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dia memilih untuk tidak menyembah patung Raja Darius. Dia tetap berteguh di dalam imannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Meskipun akhirnya masuk ke dalam gua singa, ternyata di situ ada satu pribadi lagi. Totalnya ada 4 orang, ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Dan melalui peristiwa ini Bapak Ibu, meskipun ini menjadi suatu masalah yang besar, masalah yang sangat-sangat penting di dalam kehidupannya, karena dia setia, karena Daniel setia dan mengasihi Tuhan, akhirnya apa Bapak Ibu? Dilepaskannya Daniel daripada cengkraman singa-singa dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Melalui perbuatan daripada Daniel ini keluar dari mulutnya Raja Darius bahwa nama Tuhan ditinggikan. Haruslah orang menyembah Tuhannya Allah Israel. Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Baik tadi Sadrak, Meshach, Abednego maupun Daniel masing-masing happy ending. Mereka tetap dipercayakan suatu kuasa yang sangat tinggi. Tiba-tiba saya dapat message ini Bapak Ibu sementara kita sampaikan firman Tuhan ini di luar konteks. Bapak Ibu yang terkasih bahwa kuasa yang Tuhan berikan buat kita itu adalah kesempatan kita untuk jadi berkat. Amin. Kesempatan untuk jadikan berkat. Banyak orang itu insecure. Dia takut kehilangan kuasanya. Dia takut kelihatan jabatannya. Makanya tindak tanduknya kelihatan orang yang insecure sama yang tidak. Kalau saudara percaya bahwa kuasa itu berasal dari Tuhan, yang penting kita lakukan the best buat Tuhan Yesus. Amin. Apa yang terjadi kalau kita lihat ayat tadi? Ketika si Sadrak, Meshach dan Abednego, ketika Daniel tidak insecure, tidak mempertahankan kuasa yang Tuhan percayakan kepadanya, dia berserah sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tetap diselamatkan dan jabatannya tetap ada, tidak hilang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya melalui 3 contoh di atas ya, meskipun mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam suatu kerajaan atau di dalam suatu zaman, suatu negara, suatu bangsa yang tidak kenal Tuhan, tetapi karena mereka mengasihi Tuhan, mereka tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan akhirnya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, tidak harus nunggu kita hidup di suatu negara Kristen Bapak Ibu. No. Di Indonesia, di negara manapun, kita dipercayakan oleh Tuhan. Kita harus bisa memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Amin. Seperti halnya Daniel, Sadrak, Meshach dan Abednego, mereka tinggal di Mesir, di Babel. Yusuf tinggal di Mesir, tetapi nama Tuhan tetap dipermuliakan. Yang kedua, bagaimana dengan kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam secara rohani, di dalam gereja. Mungkin ada di antara kita yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi wakil gembala atau koordinator, ya, atau ketua musik atau ketua komisi atau apapun itu kuasa
dan kesempatan atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, jadilah contoh dan teladan. Amin. Ada contoh di Alkitab Bapak Ibu, orang ini namanya Pinehas. Nah, Pinehas ini dipercayakan oleh Tuhan melalui Musa menjadi seorang imam, menggantikan ayahnya Eleazar. Pinehas ini adalah cucunya Harun. Nah, suatu ketika Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Israel itu berkhianat kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal Peor. Nah, ketika bangsa Israel menyembah Baal Peor, murka Tuhan bangkit. Terjadilah tulah yang sangat besar. Kurang lebih ada 24.000 orang yang mati karena tulah itu Bapak Ibu. Nah, karena Pinehas ini adalah seorang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, ketika tiba-tiba ada pemimpin daripada bangsa Israel, seorang pria, dan pemimpin dari bangsa Midian, seorang wanita, dia datang, lalu Pinehas ini bangkit berdiri, dia ambil tombak atau pedangnya, dia tusuk di perutnya, dan akhirnya mereka berdua mati. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu ternyata menyenangkan hati Tuhan. Gara-gara peristiwa si Pinehas ini membunuh mereka semua, itu Tuhan menyanjung dia. Ayatnya ada di dalam Bilangan yang pasal yang ke-25, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13, tetapi saya mau bacakan di ayat yang ke-11 saja. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada bangsa Israel, karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya, kepada Pinehas, perjanjian keselamatan yang daripadaku, dan untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia begitu giat, telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih, ketika peristiwa Baal Peor itu Bapak Ibu, itu yang terjadi adalah perzinahan dua hal. Yang pertama adalah perzinahan secara rohani, bagaimana bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan akhirnya menyembah Baal Peor. Yang kedua adalah perzinahan secara jasmani, karena para pemimpin-pemimpin bangsa Israel itu berzina dengan para pemimpin-pemimpin Midian, wanita-wanitanya. Dan mereka berpasang-pasangan menyembah Baal Peor. Bayangkan Bapak Ibu, betapa sakit hatinya Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, ada seorang yang namanya Pinehas, seorang yang takut akan Tuhan. Dia bangkit berdiri, dia bunuh mereka berdua. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Tulah itu berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya yang kedua, contoh orang zaman now, zaman sekarang. Orang yang mengasihi Tuhan, melalui kuasa yang dia percayakan kepadanya, kuasa itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan, adalah almarhumah Melita Sidabutar. Saya kenal dengan abangnya, Ronald Sidabutar. Saya pernah pelayanan bersama-sama dengan dia. Dia seorang pemain musik, keyboardist gitu ya. Dan dia itu, Melita ini seorang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu. Dia mengasihi Tuhan. Saya melihat di postingan-postingan di YouTube ya, bagaimana dia suka menyembah Tuhan, menyanyi menyembah Tuhan. Meskipun usianya sampai Tuhan percayakan hanya 23 tahun, tetapi dia gunakan waktu yang singkat itu selama 23 tahun itu untuk memuliakan nama Tuhan. Membuat satu karya, pujian, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan melalui lagu-lagunya, melalui kehidupannya banyak orang diberkati. Banyak orang yang dipulihkan. Dia menjadi seorang, bukan hanya seorang penyanyi Bapak Ibu, tetapi dia menjadi worshiper. Menjadi seorang penyembah yang mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saat ini Melita sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini? Waktu yang Tuhan berikan kita saat ini, kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, mari gunakan kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan untuk kita menjadi berkat buat bagi banyak orang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini Bapak Ibu adalah kebalikan daripada yang lain-lainnya tadi. Yudas Iskariot ini dipercayakan sama Tuhan suatu kuasa, dan dia dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang bendahara. Tetapi dia tidak gunakan kuasa dan kepercayaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita ditunjuk sama Tuhan sendiri, Tuhan Yesus menjadi seorang bendahara. Berarti kan suatu
jabatan yang sangat prestisius, amin. Jabatan yang sangat spesial. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata si Yudas Iskariot ini meskipun dia berjalan bersama, istilahnya ya, berjalan bersama Tuhan Yesus, tidur sama Tuhan Yesus, makan sama Tuhan Yesus, bareng-bareng, istilahnya every day, every time, 24 jam, ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, ternyata tidak menjamin Yudas ini menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Tidak menjamin Yudas ini tidak mencuri uang pelayanan Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yudas ini tidak takut akan Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan Yesus dan dia mencintai uang. Karena Yudas ini hanya melihat Yesus sebagai sosok guru, rabi. Dia tidak melihat bahwa Yesus ini adalah God. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada ketakutan dan kegentaran. Oleh karena itu kenapa Yudas meskipun dia dipercaya menjadi seorang bendahara, dia tetap curi uangnya. Ayatnya ada di Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu yang terkasih, seorang Bapak Gembala mungkin ya mempercayakan menjadi seorang bendahara, atau mungkin Tuhan percayakan kita jadi seorang bendahara. Itu kan tujuannya supaya kita jaga uang pelayanan, uang gereja, atau bahkan uang pelayanan Tuhan Yesus untuk apa Bapak Ibu? Supaya setiap keluar masuk cash flow-nya itu adalah benar. Benar gak? Tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rule-nya. Tetapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Gimana kalau ternyata yang mencuri itu adalah bendaharanya sendiri? Nah ini adalah yang terjadi sama si Yudas. Berharap supaya duit itu bisa di-maintain, dikelola, dijaga, bagaimana keluar masuknya, tetapi ternyata malah Yudas sendiri yang mencuri. Bapak Ibu yang terkasih, Yudas bukan contoh yang baik. Amin. Amin. Sepakat dengan saya, Yudas bukan contoh yang baik. Tetapi saya melihat saat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat sama-sama. Meskipun banyak hamba Tuhan ya di sekitar kita hari-hari ini, meskipun banyak hamba Tuhan, pengerja, pendeta, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, sudah baca Alkitab, sudah tahu firman Tuhan ini, bahkan kita baca bagaimana kisah-kisah hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul. Tetapi berapa banyak mereka tetap mencontoh kehidupan Yudas. Mereka mencuri uang kas gereja saat dipercayakan oleh gembala, ya saat dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang gembala. Bagaimana mereka tetap memanipulasi. Saya bicara seperti ini bukan omong kosong Bapak Ibu. Ada, tapi saya nggak boleh cerita karena ini mimbar kudus. Bukan untuk bergosip, bukan untuk gibah. Amin. Saya melihat sendiri ada orang-orang yang dipercayakan di gereja di luar sana. Bagaimana orang itu mencuri uang gereja. Tahu nggak apa Bapak Ibu yang terkasih? Bahwa itu semua terpancar daripada lifestyle-nya, daripada kehidupannya. Attitude-nya, karakternya itu kelihatan. Orang yang cinta Tuhan sama cinta uang itu kelihatan. Daripada kehidupannya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya melihat, saya mendengar kisahnya bahwa akhirnya dia dikeluarkan dari gereja itu dan akhirnya dia sekarang gak tahu bagaimana. Sangat sayang sekali. Tetapi saya percaya segala sesuatu itu pasti Tuhan ada punya rencana. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu selalu berikan kesempatan untuk kita semua bertobat. Amin. Yang mari katakan amin. Dan saya percaya di dalam Alkitab pun tidak pernah ditulis bahwa nanti orang yang akan mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus adalah Yudas. Benar gak? Benar gak? Tidak pernah ditulis sampai akhirnya terjadilah si Yudas ini seorang yang mengkhianati Tuhan. Next slide. Berapa banyak orang Kristen ya saat kita dipercayakan oleh Tuhan menjadi wakil rakyat, mengkorupsi uang negara, menjadi bos di dalam satu perusahaan, malah melakukan tindakan pencucian uang negara dan akhirnya merugikan negara. Termasuk dalam hal ini ya Bapak Ibu ini mohon perhatiannya, bahwa berapa banyak pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah dipercayakan Tuhan untuk ya, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang murni, yang harusnya menyampaikan firman Tuhan yang murni, pesan Tuhan, perintah Tuhan, tetapi malah dipakai untuk menyampaikan apa yang bukan berasal dari firman Tuhan. Tidak menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Baik itu dalam hal politik, baik dalam hal untuk menjelekkan agama orang lain, bahkan menista agama orang lain. Berapa banyak pendeta yang gara-gara perbuatannya, gara-gara khotbahnya itu membuat malu nama Tuhan.
membuat nama Yesus dihujat orang. Biarlah kita semua, terutama kita para hamba-hamba Tuhan, termasuk jemaat Tuhan, kita percaya jemaat Tuhan juga hamba Tuhan, amin. Kita gunakan setiap kuasa yang Tuhan percayakan buat kita untuk memuliakan nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan, bukan direndahkan, amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan kuasa? Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita meminta kepada Bapa agar Roh Kudus dicurahkan kepada kita, memenuhi hidup kita dan supaya hidup kita menerima kuasa daripada Tuhan. Kisah para Rasul yang pertama ayat yang 8 kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Next terus. Sampai ke ujung bumi. Nah, ayat firman Tuhan ini mempunyai dua makna Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama adalah makna rohani, yang kedua makna jasmani. Makna yang rohani adalah, ini adalah kesempatan kepada kita untuk meminta kepada Tuhan suatu kuasa untuk menjadi saksinya, untuk kita mengadakan mujizat, kesembuhan, dan mujizat apapun, dan melakukan pekerjaan Tuhan dengan excellent. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, makna secara jasmani adalah kesempatan kita untuk berdoa, minta sama Tuhan, minta sama Bapa untuk naik posisi jabatan, naik posisi dalam pekerjaan. Mungkin dengan cara kita ngambil kuliah lagi ya, supaya kita bisa di-upgrade jabatan kita. Mungkin dengan cara kita kerja jujur, kerja rajin, kerja setia, dan mungkin bos akan melihat kesetiaan kita, loyalitas kita di dalam pekerjaan dan akan dipromosi. Intinya kita harus berdoa minta sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan percayakan pada kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Yang kedua adalah meminta kepada Tuhan agar Tuhan membuka mata dan hati kita, supaya Tuhan memberikan kita kepekaan dan kita dapat mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, seturut dengan kekuatan kuasanya. Efesus yang pertama ayat yang 18 sampai 19 kita baca bersama-sama. Dan Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. 19 baca bersama-sama, betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih, mohon perhatiannya. Tidak semua orang ya, tidak setiap kita dipercayakan sama Tuhan, diberikan oleh Tuhan suatu jabatan ya, suatu kedudukan, suatu posisi baik itu di gereja, di perusahaan maupun di dalam pemerintahan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saat kita diberikan kesempatan itu, gunakan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, gunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan malah kita bikin malu nama Tuhan. Jangan malah kita bikin nama Tuhan dihujat oleh orang. Yang mengerti katakan amin. Ini yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Bahwa setiap kuasa atau kedudukan yang Tuhan percayakan pada kita, pasti ada tujuannya. Katakan bersama dengan saya, pasti ada tujuannya. Pasti ada rencananya. Pasti ada pengharapannya. Pengharapannya di sini saya kasih huruf besar ya. Nya Tuhan, bukan aku. Kalau kita seorang ayah mempercayakan sesuatu kepada anaknya, atau bos mempercayakan sesuatu kepada anak buahnya, pasti ada sesuatu yang diharap. Amin.
diharapnya pasti supaya anak kita kuliahin di sekolah yang atau kuliah yang bagus. Tujuannya dia supaya nanti kerja dapat perusahaan yang bonafit. Mengerti Bapak Ibu? Kalau bos juga percayakan kita suatu jabatan tertentu, mungkin entah itu jabatan marketing atau apapun juga, tujuannya supaya benefit perusahaannya itu untung, berkembang. Amin. Demikian juga dengan Bapa. Kalau Tuhan percayakan kepada kita suatu jabatan kuasa di dalam marketplace maupun di dalam pelayanan, tujuannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Ada pengharapan Tuhan. Mengerti Bapak Ibu? Tuhan tuh berharapnya apa sih? Jadi kalau kita ngerti bahwa ternyata Tuhan percayakan kita suatu kuasa ini, ternyata Tuhan tuh berharap supaya melalui jabatan yang Tuhan berikan kepada saya, kuasa yang Tuhan berikan pada saya, itu saya dapat jadi berkat buat bagi banyak orang dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Melalui mulut-mulut mereka itu loh. Bahwa mereka lihat ada Yesus dalam diri kita. Amin. Tetapi kalau kuasa itu kita tidak lakukan, bahwa pengharapannya itu bukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan itu Tuhan. Kecenderungannya kita selfish. Kita akan gunakan kekayaan atau kuasa itu untuk diri kita sendiri. Mengerti? Katakan amin. Bapak Ibu terkasih, penutup. Setiap kita ya, saat kita melakukan suatu tugas atau kuasa yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab ya, dengan sungguh-sungguh, hal itu Bapak Ibu bukan hanya semata-mata untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja, tetapi juga hal itu memiliki atau menunjukkan suatu sikap respek kita kepada Tuhan. Sikap hormat dan sikap respek kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengertilah bahwa setiap kuasa atau jabatan, posisi yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, itu kita tuh bukan mau menyenangin ibu gembala, bapak gembala, bukan mau menyenangkan bos kita, no. Kalau kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, itu artinya apa Bapak Ibu? Itu nunjukkan kita tuh respect sama Bapa. Amin. Kita respect sama Tuhan. Oh Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau percayakan aku suatu kuasa, suatu jabatan yang demikian luar biasa. Kalau saudara punya respect sama Tuhan, Tuhan juga akan respect sama kita. Yang mengerti katakan amin. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Samuel 2 ayat yang 30i, ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi kalau kita menghormati Tuhan, kita respect sama Tuhan, Tuhan juga akan menghormati kita Bapak Ibu. Kalau kita anggap remeh itu, jabatan, kuasa itu anggap kita sepele dan kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, Tuhan juga akan memandang rendah. Jadi berbicara memuliakan nama Tuhan adalah berbicara tentang bagaimana cara hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saat kita berkata Tuhan, aku rindu dapat memuliakan nama Tuhan melalui hidupku, maka kita juga harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan semua itu Bapak Ibu harus diwujudkan dengan perkataan kita. Diwujudkan dengan perbuatan kita dan tingkah laku kita, tutur kata kita yang menyenangkan hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi seandainya gini Bapak Ibu, seandainya hal itu berbicara tentang perkataan, apakah perkataan kita memuliakan nama Tuhan? Apakah kita masih suka berdusta? Apakah kita masih suka kata yang sia-sia? Apakah kata-kata kita sopan? Ini pun juga akan dilihat melalui perkataan kita memuliakan Tuhan atau tidak. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita percaya bahwa perkataan orang benar sangat besar kuasanya. Yang mengerti katakan amin. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan, GCA Cendrawasih pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan baik secara onsite maupun live streaming, kita semua yang dipercayakan oleh Tuhan untuk suatu kuasa, biarlah itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak
Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku milik-Mu, Yesus. Kasih setia-Mu ya Bapa, yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi Engkau Allah yang tak terbatas. Berbicaralah atas setiap kami masing-masing Tuhan. Tilik setiap hati kami. Biarlah kami semakin mengasihi Engkau, semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu lebih lagi, terutama di hari-hari akhir zaman ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, setelah kami pulang dari tempat ini, hidup kami berubah. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, kami semakin totalitas sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, setiap percaya, setiap kuasa, setiap jabatan, setiap posisi yang Tuhan percayakan kepada kami adalah kesempatan untuk kami memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kekayaan kami sendiri. Tuhan, mampukan tangan kami, mampukan kaki kami, mampukan hati kami dan pikiran kami untuk berjalan sesuai dengan track-Mu Tuhan, sesuai dengan tujuan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui hidup kami, biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara sekali lagi bersama-sama di hadapan Tuhan.